Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab asy-syafa'atu, tentang syafaat di hari kiamat. Insya Allah bab-bab selanjutnya masih berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir, beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani semua kejadian yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW setelah kematian. Atau definisi iman kepada hari akhir, al-iman bima yakunu ba'dal maut, mengimani semua kejadian setelah kematian, tentunya yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, wa yuqirruna bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf mengikrarkan adanya syafaat Rasulullah SAW, yaitu pada hari kiamat, wa annaha li ahlil kabairi min ummati, dan bahwasanya syafaat Nabi tersebut bagi para pelaku dosa besar dari umat beliau. Ana ulangi lagi ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ulama salaf ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah mengikrarkan adanya syafaat Rasulullah SAW, yaitu pada hari kiamat, dan bahwasanya syafaat beliau bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Dan itulah yang Rasul juga sabdakan dalam hadis yang sahih, syafaati
li ahlil kabairi min ummati. Kata Rasul, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku, yaitu dengan dikeluarkannya mereka dari api neraka. Dan inilah yang paling ditekankan dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf. Meskipun Rasul SAW juga diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat-syafaat yang lain. Makanya ini barusan kita kaji juga dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, bahwasanya syafaat Rasul itu ada dua macam. Ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Syafaat yang khusus ada tiga. Syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib untuk diringankan azabnya. Kemudian syafaat Rasul pada hari kiamat yang dinamakan dengan asy-syafa'atu al-uzma. Ketika penduduk padang mahsyar minta bantuan kepada para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, agar Allah menyegerakan perkara mereka para anbiya tidak sanggup. Sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syafa'atu al-uzma yang khusus Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi, yaitu syafaat beliau untuk membuka pintu surga. Itu syafaat yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat Rasul yang umum, di antaranya ini yang dibahas oleh para ulama. Sekali lagi, syafaat itu banyak macamnya, bukan ini saja. Namun kenapa kok dikhususkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah? Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Namun tidak apa-apa kita sampaikan, karena ada kelompok-kelompok sesat yang mengingkari syafaat ini, yaitu syafaat Rasul bagi para pelaku dosa besar. Di antaranya kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka yang mengingkari syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar, yaitu dengan dikeluarkannya pelaku dosa besar dari api neraka. Ini yang mereka ingkari. Kenapa mereka mengingkarinya? Karena bertentangan dengan akidah mereka bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ini akidah kelompok Khawarij. Mereka meyakini pelaku dosa besar itu di dunia kafir, di akhirat kekal di dalam api neraka. Maka setiap yang kelihatannya bertentangan dengan akidah mereka, mereka tolak, mereka ingkari. Kalau ada ayatnya mereka takwilkan, kalau ada hadisnya mereka katakan tidak sahih atau itu hadis ahad, tidak bisa dijadikan hujjah dalam al-aqidah. Sekali lagi, kenapa para ulama salaf mengkhususkan pembahasan syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar, meskipun juga ada syafaat-syafaat yang lain? Karena tadi kelompok Khawarij, Mu'tazilah, mereka mengingkarinya. Ada cerita sedikit ya dalam Sahih Muslim, ketika ada sekelompok Khawarij, di antaranya seorang yang bernama Yazid Al-Faqir. Dia pengikut Khawarij. Dia bersama teman-temannya ingin berhaji. Kemudian setelah selesai haji, mereka akan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimin. Ini adalah sekali lagi salah satu ciri ataupun sifat Khawarij. Mereka ahli ibadah. Antum bisa bayangkan, mau memberontak tapi apa? Haji dulu. Ya, dan juga kata Rasul, luar biasa ibadahnya mereka. Namun kelompok Khawarij, mbahnya teroris ini, mereka tentunya ibadah tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tahqiru salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kata Rasul, kalian wahai para sahabat tidak bisa membandingkan salat kalian
jika dibandingkan dengan sholatnya mereka. Ini Rasul katakan kepada siapa? Para sahabat yang mereka juga ahli ibadah, namun gak ada apa-apanya ibadahnya para sahabat dibandingkan ibadahnya kelompok Khawarij. Ahli ibadah luar biasa mereka. Begitu juga dengan puasa mereka. Namun kata Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syariah, la yanbaghi liman ra'a ijtihadal khariji wa tula qiyamihi wa husna qiraatihi lil Qur'an fala yaghtar idza kana madhhabal khawarij. Ringkasnya kata Imam Al-Ajuri, tidak selayaknya bagi orang yang melihat rajinnya, banyaknya ibadah kelompok Khawarij, panjang sholatnya, atau rajinnya mereka puasa, demikian pula indahnya bacaan Al-Quran mereka, jangan tertipu dulu kalau memang mazhabnya mazhab Al-Khawarij. Ini salah satu yang harus dipahami oleh seorang muslim-muslimah, bahwasanya seorang itu dipuji, orang itu bisa ditokohkan kalau mazhabnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat akidahnya, lihat manhajnya. Jangan sekedar lihat, oh ini rajin ibadah, oh dia rajin puasa. Bukan. Yang paling utama akidah wal manhaj terlebih dahulu, tanpa kita meremehkan urusan al-ibadah. Intinya di sini ada seorang pengikut Khawarij namanya Yazid Al-Faqir. Dia bersama temannya mau pergi haji. Namun setelah itu kata mereka mau memberontak. Tiba-tiba mereka melewati majelisnya seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Jabir bin Abdullah menceritakan hadis, insya Allah akan ada pada halaman setelah ini, yang dinamakan dengan hadis Al-Jahannamiyin, yaitu sebagian orang-orang tadi yang pelaku dosa besar yang sudah dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Ini yang dinamakan dengan hadis Al-Jahannamiyin, atau kalau bahasa kita mantan penghuni Jahannam. Dulunya apa? Pernah dimasukkan ke neraka Jahannam kemudian dikeluarkan. Makanya dinamakan apa? Al-Jahannamiyun. Mantan penghuni neraka Jahannam. Jabir bin Abdullah ketika menjelaskan tentang hadis tersebut, pengikut Khawarij tadi yang bernama Yazid Al-Faqir dan yang lainnya, mereka baru mendengar ada hadis seperti itu. Ada hadis yang menceritakan bahwasanya di antara penghuni api neraka ada yang dikeluarkan. Karena mereka sudah terdoktrin namanya penghuni api neraka, pelaku dosa besar, kekal selama-lamanya, nggak mungkin keluar. Kemudian sebagian mereka saling berdialog. Di antaranya ada kata-kata, apakah mungkin sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah berdusta menyampaikan hadis tadi? Kemudian sepakat mereka mengatakan tidak mungkin sahabat Rasul berdusta. Agak panjang dialognya ataupun ceritanya, cuma itu ringkasnya. Alhamdulillah bifadlillah, dengan karunia dari Allah, kemudian dengan tadi ta'limus sunnah, mengajarkan sunnah, mereka pun akhirnya bertobat, kembali ke jalan yang benar, tidak jadi memberontak keluar dari ajaran kelompok Al-Khawarij. Inilah sekali lagi pentingnya menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, itu akan bisa membantah dan juga mengarahkan manusia ke dalam as-sirati al-mustaqim. Baik, kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Asy-syafa'atu la takunu yaumal qiyamah illa biidznillah ta'ala lisyafi' wa ridau anil masyfu' lahu. Syafaat tidak akan terwujud pada hari kiamat kecuali dengan seizin dari Allah bagi yang memberi syafaat dan ridha Allah bagi yang diberi asy-syafa'ah. Secara istilah ulama, asy-syafa'ah itu artinya
talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain, atau su'alul khairi lil ghairi, minta kebaikan untuk orang lain. Rasul minta kepada Allah agar Allah mengeluarkan pelaku dosa besar. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk langsung Rasul mengeluarkan, tidak. Namun apa, dengan seizin dari Allah. Kenapa demikian? Karena syafaat pada hari kiamat semuanya milik Allah. Coba lihat surat Az-Zumar. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Maka tidak boleh seorang pun, terutama di dunia, meminta syafaat kepada selain Allah. Mengatakan misalnya, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat milik Allah. Ketemu ayatnya? Ayat berapa? 44. Nah, betul ya? Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah. Maka tidak boleh meminta syafaat kepada Rasulullah SAW ketika orang itu di dunia. Sebagaimana tidak boleh meminta kesembuhan kepada Rasul, karena yang memberi kesembuhan adalah Allah. Ya, asy-syafi huwallah. Demikian pula asy-syafa'ah, minta kepada Allah. Jangan mengatakan misalnya, ya Allah, berikan kami syafaat nabimu. Diminta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan apa? Seizin dari Allah. Nanti akan ada dalil ayatnya. Demikian pula tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat. Hanya yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah tidak ridha, kata para ulama, kecuali kepada ahli tauhid. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah dan betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Kata-kata yang mengucapkan la ilaha illallah tentunya bukan sekedar ucapan di bibir. Kalau sekedar ucapan di bibir, orang yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah kemudian mendapatkan syafaat, orang munafik berhak mendapatkan syafaat. Kalau sekedar apa? Ucapan di bibir. Tidak bisa. Harus terpenuhi syurut la ilaha illallah yang sudah kita pernah sampaikan. Di antaranya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Intinya, yang berhak mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat yang bertauhid, betul-betul melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, alias tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya yang tadi berdoa kepada Rasul, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Pernah kita mendengar ada rekaman ketika demo besar-besaran yang pembawa acaranya atau yang mengisi salah satu acara di demo tersebut dengan lantang mengatakan, ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah acara bid'ah plus apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib untuk diluruskan, disampaikan kepada umat. Syafaat semuanya milik Allah, minta kepada Allah, bukan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa hadza ma qarrarahu al-Hafidz Abu Bakar al-Ismaili fi i'tiqad a'immati ahli hadits.
Dan ini pula yang diikrarkan, dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitab beliau Aqidah para imam-imam ahli hadis. Haitsu qala, yang mana beliau berkata, wa yaqulun innallaha yukhriju minan nari qauman min ahli tauhid bi syafaati syafi'in wa anna syafa'ata haqqun. Para imam-imam ahli hadis mereka mengatakan sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok manusia dari ahli tauhid. Artinya mereka ini tidak berbuat syirik tapi berbuat dosa maksiat. Dan sudah kita pernah sampaikan juga akidah Ahlussunnah tentang pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Mereka dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka tapi tidak kekal. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni langsung dan Allah masukkan ke dalam surganya. Ini sekali lagi salah satu juga yang menunjukkan keutamaan at-tauhid. Tauhid itu menjauhkan manusia dari kekekalan api neraka. Artinya masih ada harapan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Seandainya pun dia masuk neraka tidak kekal. Beda dengan yang berbuat syirik. Meskipun seperti yang sudah kita sampaikan, orang itu luar biasa, tidak pernah berbuat maksiat sama sekali, tapi berbuat syirik. Luar biasa ibadahnya, namun dia kotori dengan satu saja perbuatan syirik, nggak ada ampun. Kekal dalam api neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Inilah bahayanya syirik jika dibandingkan dengan dosa maksiat. Makanya Ahlussunnah lebih memprioritaskan dakwah memerangi syirik dibandingkan memerangi apa? Maksiat. Dua-duanya dilarang, dicegah, namun lebih diprioritaskan melarang dari kesyirikan. Karena kata beliau, sesungguhnya Allah, kata al-hadis ulama salaf, Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok manusia dari ahli tauhid dengan perantara syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ini berlaku untuk para malaikat, para nabi-nabi yang lain, dan orang-orang yang beriman. Makanya kita katakan tadi, syafaat Rasul untuk pelaku dosa besar ini bukan hanya khusus untuk nabi, namun juga untuk para malaikat, para nabi-nabi yang lain. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan syafaatil malaika wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang yang beriman juga memberikan syafaat. Namun dengan seizin dari Allah dan dengan ridha dari Allah. Dan kata para ulama bahwasanya Allah juga mengeluarkan para penghuni neraka dari neraka tanpa syafaat syafi'in, namun langsung dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasul mengatakan yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sedikit dari keimanan. Dalam riwayat dikatakan akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min iman. Allah mengatakan kepada para malaikat, keluarkan dari api neraka orang-orang yang masih ada sedikit keimanan dalam dirinya. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa untuk langsung mengeluarkan penghuni neraka dari neraka tanpa perantara syafaat nabi atau syafaat para malaikat. Namun diberikannya syafaat kepada nabi atau kepada yang lain, itu diantara hikmahnya kata para ulama untuk memuliakan orang-orang yang tadi diberi hak memberikan apa? Syafaat. Anak ulang lagi, Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan manusia ahli tauhid dari api neraka tadi.
tanpa perantara apa? Syafaat orang yang memberikan syafaat. Namun ketika Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat untuk mengeluarkan para penghuni api neraka dari ahli tauhid, itu di antara hikmahnya untuk menunjukkan kepada manusia kemuliaan kedudukan ya orang-orang yang memberikan syafaat tersebut. Seperti tadi, asy-syafaatul udzma, syafaat yang paling agung. Di mana itu? Nah, itu syafaat yang umum atau yang khusus bagi Nabi? Yang khusus bagi Nabi SAW. Untuk apa syafaat itu? Untuk memutuskan perkara hamba-hamba Allah. Ya, setelah tadi manusia mendatangi para anbiya, mereka tidak bisa membantu mereka. Nabi sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan irfa ra'sak wasal tu'ta wasyatu syafa'. Angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Setelah itu ya, sebagaimana firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Untuk apa? Tadi memutuskan perkara orang-orang yang di padang mahsyar, karena mereka menunggu yang luar biasa lamanya, sedangkan matanya dekat dengan kepala mereka, sebagai mereka tenggelam dengan keringat mereka. Mereka ingin segera diputuskan perkara mereka. Maka tadi dengan syafaat Nabi SAW tersebut segera diputuskan oleh Allah. Allah Maha Kuasa untuk langsung memutuskan perkara mereka. Tapi ada hikmah di balik asy-syafaatul udzma yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Apa itu? Yaitu untuk menunjukkan kepada semua manusia, bahkan kepada semua para nabi, tentang kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sayyidu waladi Adam. Itu di antara apa? Adanya asy-syafaah. Sekali lagi, Allah tidak butuh kepada para anbiya, kepada yang lain. Allah bisa langsung mengeluarkan penghuni neraka dari api neraka tanpa syafaat-syafaat mereka. Allah bisa langsung segera memutuskan perkara hamba di padang mahsyar. Namun adanya syafaatul udzma, adanya syafaat-syafaat tersebut, itu di antara hikmahnya, kata para ulama, untuk Allah menunjukkan kedudukan, kemuliaan orang-orang yang diberikan hak memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dong? Paham enggak? Baik, dites. Nah, paham apa? Baik. Apa hikmah dibalik adanya asy-syafaatul udzma? Sebelah kanan. Siapa yang mewakili? Silakan. Nah, katanya paham. Untuk apa? Baik. Sekarang yang sebelah kiri. Apakah sanggup untuk mengeluarkan penghuni api neraka tanpa syafaat yang memberikan syafaat? Namun apa hikmah dibalik adanya syafaat bagi pelaku dosa besar tadi? Apa hikmahnya? Sebelah kiri. Jawabannya sama dengan tadi. Apa? Nah, untuk menunjukkan kedudukan orang-orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat tersebut. Nah, kemudian kata Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah, wa anna syafa'ata haqqun. Dan ahli hadis, ulama salaf mengatakan asy-syafa'ah itu hak. Itu terutama tadi syafaat bagi pelaku dosa besar untuk dikeluarkan dari api neraka, itu hak, benar, dan itu pasti terjadi karena itu yang difirmankan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wa kadza Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni fi kitabih Aqidati Salaf Ashabil Hadis.
Dan akidah ini juga diikrarkan, dinyatakan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dalam akidah beliau, akidah salaf ashabil hadis. Beliau berkata, wa yu'minu ahlud dini wa sunnati bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limudhnibi ahli tauhid wa murtaqibil kabair kama warada bil khabar sahihu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sekali lagi Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, ahluddin wa sunnah, artinya ahlus sunnah wal jamaah mengimani adanya syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari ahli tauhid, sebagaimana yang telah dikabarkan dalam hadis yang as-sahih. Wa dalla ala thubuti syafa'ah al-kitab wa sunnah wal ijma', dan adanya syafaat ini telah dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah serta al-ijma'. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah al-firqatin najiyah as-salafiyin. Mereka tidak berakidah, mereka tidak berpegang dengan ajaran agama kecuali yang ada dalilnya, entah dari ayat, entah dari hadis yang sahih, atau dari ijma', bukan asbun, bukan sekedar katanya, namun ini dalilnya, ini qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Kemudian dicantumkan oleh Imam As-Sabuni dalilnya dari ayat, diantaranya qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dalam surat apa? Ayat apa namanya? Ayat kursi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Karena sekali lagi syafaat milik Allah. Tidak bisa Nabi Muhammad langsung berikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalilnya surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Ya, kalau dalam ayat kursi tadi hanya disebutkan satu syarat syafaat pada hari kiamat, yaitu izin dari Allah. Namun dalam surat An-Najm disebutkan dua syarat. Dan ini yang perlu ditegaskan. Syafaat pada hari kiamat tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu yang pertama izin Allah bagi yang memberikan syafaat dan ridho Allah bagi yang diberi syafaat. Dalilnya surat An-Najm 26. Kata Allah tadi, kecuali yang diizinkan oleh Allah bagi yang Dia kehendaki dan yang Allah ridhoi. Ada kata-kata ya'dzanallah wa yarda. Itu dua syarat adanya syafaat pada hari kiamat. Dan sudah kita sampaikan tadi, yang diberi syafaat itu hanyalah dari ahli at-tauhid, bukan orang yang berbuat syirik. Yang diberi syafaat saja syaratnya harus bertauhid, apalagi yang memberi syafaat. Maka jangan mau dibujuk-bujui sama orang-orang yang ngaku katanya keturunan Nabi, namun kelakuannya suka menyembah kuburan keramat. Kalau kalian nggak cium tangannya bolak-balik, nggak dapat syafaat dari kiamat. Syafaat milik siapa? Milik Allah. Jangankan untuk inti memberikan syafaat, inti sendiri nggak berhak untuk mendapatkan syafaat karena tadi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan mau dibohongi oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, namun tadi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Dan sudah kita sampaikan bagaimana
ya mereka ini suka cerita yang apa? Halus mbahnya halu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian wa bayyanallahu asy-syafa'ata shahihata wa hiya allati takunu bi idznihi liman yartadi qaulahu wa amalahu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syafaat yang benar itu harus dengan seizinnya. Bagi siapa? Bagi yang Allah ridhoi ucapannya dan amalnya. Ini yang kita sampaikan tadi. Untuk yang diberi syafaat saja syaratnya harus Allah ridhoi ucapannya, perbuatannya. Tapi kalau perbuatannya tadi ya minta-minta kepada kuburan keramat, minta-minta kepada Rasulullah SAW, mengaku-ngaku bisa apa? Menolong orang yang diazab di kubur, bahkan neraka bisa padam kalau dia dimasukkan ke dalamnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang sudah kita ceritakan di sini apa tempat lain? Nah, tempat lain. Namun tidak apa-apa kita ulang di sini biar kita semuanya melek ya bagaimana halusinasinya mereka. Ini adalah apa? Dongengnya mereka. Tujuannya tadi untuk mendoktrin orang-orang jahil agar apa? Menyembah mereka. Untuk apa? Dukung mereka dalam fil halal wal haram intinya. Di antaranya cerita mereka bahwasanya ada dari tokoh mereka yang tadi ya dinisbatkan kepada keturunan Nabi. Kemudian apa? Orang ini sudah dapat tiket masuk surga. Sang tokoh ini, ya tokohnya mereka ini sudah dapat tiket masuk surga, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena temannya masih ada yang di neraka. Kemudian neraka diancam, keluarkan temanku. Kalau enggak, anak mau masuk ke tempat inti. Kalau anak sudah masuk, padam inti. Hah? Ini kalau kita nggak mendengar langsung ucapan mereka, mungkin kita nggak percaya. Intinya ada ono uang kok ngono gitu istilahnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan di dalam tasayfa sama syi'ta. Kalau ente nggak punya rasa malu, ya berbuatlah semau ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Orang sekali lagi ingin selamat dari api neraka ini maulah apa? Menantang api neraka. Kalau masuk neraka bisa apa? Bisa. Naudzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah kita masih dikasih akidah shahihah, akal yang apa? Waras. Dan ini juga sebagai motivasi bagi kita untuk ya istiqomah belajar akidah as-salaf. Ya, karena di luar sana luar biasa akidah-akidah yang ya jangankan dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari akal yang sehat saja sudah apa? Sangat jauh sekali. Ya, makanya kita apa? Wajib mohon kepada Allah as-sabat seperti yang sudah kita apa? Sampaikan di ya pembahasan sebelumnya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Gimana mereka akan bisa memberikan syafaat wong akidahnya akidah halu kayak gitu. Paham dong? Jangankan memberikan syafaat mereka sendiri seandainya di neraka misalnya, seandainya kita nggak menvonis orang perorangannya, namun secara umum yang kelakuannya seperti itu, akidahnya, khurafatnya seperti itu, jangankan untuk memberikan syafaat, diberikan syafaat saja dia tidak apa? Tidak berhak. Karena apa? Rusak akidahnya, tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang apa? Ya mendoktrin anak buahnya kalau di kuburan ditanya malaikat jawab marrobuka. Jangan menjawab ya Rabbi Allah, enggak. Jawabannya Habib fulan, Habib. Naudzubillah min dzalik. Ditanya marrobuka, jawabannya apa? Naudzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berhak mendapatkan syafaat apalagi memberi syafaat? Tidaklah yang diberi syafaat kecuali yang apa? Ahli at-tauhid yang Allah ridhoi ucapan dan amal perbuatannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasul sallallahu yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhulul jannah yusammauna al-jahannamiyin. Kata Rasulullah SAW, akan keluar dari api neraka sekelompok orang dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan mereka pun masuk surga
yang mereka ini dinamakan dengan al-jahannamiyin, ya, mantan penghuni api neraka jahanam. Ya, tadi sudah disampaikan, ini tentunya bagi yang masih ada iman, ada tauhid, alias tidak berbuat syirik. Adapun yang berbuat syirik tidak ada ampun, tidak layak mendapatkan asy-syafa'ah sama sekali. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun mutawatir. Hadis-hadis tentang syafaat seperti ini sangat banyak mutawatirah. Wa qad nassa ba'du ahli ilmi ala tawaturiha. Dan ulama ahli sunnah sebagian dari mereka menyatakan hadis-hadis tentang syafaat mutawatir, banyak periwayatannya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah wal Qadhi Iyad dan selainnya. Ta'ib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa dzakara al-Asy'ari al-ijma' fi risalati. Ya, kata Imam As-Sabuni tadi, dalil tentang adanya syafaat ini dari ayat, dari hadis, ya, kemudian dari ijma'. Sekarang disebutkan ijma'. Wa dzakara al-Asy'ari al-ijma' fi risalati ila al-Tsaghar. Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari dalam kitab beliau yang lain, ya, menyebutkan tentang ijma' dalam ini. Sebetulnya ungkapan beliau dalam tadi kitab Maqalatul Islami yang kita baca di awal tadi itu sudah sebetulnya ijma', ya, wa yukirun, artinya semua ulama ahli hadis Ahlussunnah mengikrarkan. Itu sudah apa? Mewakili ijma'. Ya, namun wallahu alam ditegaskan lagi oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Risalah ila al-Tsaghar kitab beliau yang lain. Faqal Imam Abu Hasan Asy'ari berkata, wa ajma'u ala anna syafa'atan Nabi SAW li ahlil kabair min ummatihi. Mereka ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya syafaat Nabi SAW itu bagi para pelaku dosa besar min ummati, dari umat beliau. Wa ala an yakhruja minan nari qaumun min ummatihi ba'dama saru humama, yaitu bahwasanya pelaku dosa besar tersebut dari umat beliau yang masih ada tauhid, ada iman, untuk keluar dari api neraka setelah mereka menjadi arang. Itu tadi, menjadi mantan penghuni api neraka jahanam. Dalam riwayat mereka akan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan dan mereka akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena kata beliau, wa khalafahum al-mu'tazilatu wal khawarij. Namun syafaat ini diingkari, diselisihi oleh tadi kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Khawarij. Ya, tadi alasannya, dalihnya karena itu bertentangan dengan akidah mereka yang sebelumnya mengatakan pelaku dosa besar kafir dan di akhirat kekal di dalam api neraka. Amma sahibu kitab Syarih Usul Al-Khamsah Al-Mu'tazili fayara syafa'at thabita wa yukhalifu fi kauniha lil fusah. Ya, ada salah satu yang mungkin dikatakan tokoh kelompok Mu'tazilah ketika mensyarah 5 prinsip akidah Mu'tazilah. Sekedar tombong ngantuk. Ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan di sini. Sebutkan 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Ada yang masih ingat? Hah? Oh, azan. Anda pikir mau jawab. Silakan. Nah, tafadhol. Insyaallah kita lanjutkan pada azan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, sebelum kita kembali kepada pertanyaan tadi, sekedar faedah. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man qala hina sami'an nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, barang siapa setelah mendengarkan azan
dia membaca doa tadi, Allahumma rabba hadhi da'wati tamah, tapi tanpa tambah-tambahan sayyid dan seterusnya. Maka kata Rasul, yang membaca doa tadi setelah adzan, baginya syafaat kepada hari kiamat. Ini diantara kata ulama, kiat menggapai syafaat Rasul di hari kiamat. Setelah at-tauhid, ya tentunya ittiba'us sunnah, diantaranya ini membaca doa setelah al-adzan. Ya, demikian pula kalau mau ditambahkan, memperbanyak salawat, tentunya salawat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, orang yang lebih layak mendapatkan syafaat pada hari kiamat yang memperbanyak salawat kepada. Salawat yang syariah, bukan salawat yang bid'ah atau salawat yang syirik. Kemudian memperbanyak salat sunnah. Sebagian sahabat ketika memohon kepada Rasulullah SAW, aku ingin menjadi orang terdekat dengan pada hari kiamat, kata Rasul, maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud alias salat sunnah. Kemudian di antara kiat menggapai syafaat Rasul, kalau bisa mati di kota Madinah. Bukan mati bunuh diri. Namun seandainya dia datang untuk haji umrah meninggal di kota Madinah, apalagi mungkin bisa tinggal di kota Madinah, maka kata Rasulullah, barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Namun yang paling penting tadi at-tauhid, dan juga secara umum ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Ada yang bisa menjawab? Sebutkan 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Tanpa browsing. Nah, ada yang hafal? Ada yang ingat? Bukan. 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Baik, secara ringkas, yang pertama at-tauhid. Yang kedua al-adl, keadilan. Yang ketiga infadul wa'id, menjalankan ancaman. Yang keempat al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dan yang kelima fi manzilah bainal manzilatain, di dalam suatu kedudukan di antara apa? 2 kedudukan. 5-5-nya ini tentunya sesat, menyesatkan, meskipun retorikanya indah. Siapa yang enggak menghendaki at-tauhid? Cuma versi Mu'tazilah beda. Tauhid menurut mereka menafikan sifat Allah. Allah nggak punya sifat, itu tauhidnya mereka. Yang kedua al-adl, keadilan, yaitu Allah tidak mentakdirkan perbuatan kejelekan hamba. Ini kelompok al-qadariyah. Nah, mereka namakan dengan apa? Keadilan. Retorikanya indah semua, cuma apa? Isinya penuh dengan kesesatan. Yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar. Ini ayatnya jelas, wal takum minkum. Cuma di balik prinsip amar ma'ruf nahi munkar mereka membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang dolim. Kemudian yang keempat infadul wa'id, itu tadi yang kita bahas. Mereka mengatakan pelaku dosa besar wajib diancam neraka, kekal dalam api neraka. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir yang kekal dalam api neraka untuk pelaku dosa besar. Wa mahum bi kharijina minha. Dan yang kelima tadi, mereka meyakini pelaku dosa besar fi manzilah bain manzilatain. Tidak kafir, tidak apa? Mukmin. Itu akidah sesat kelompok Mu'tazilah. Tauhid maknanya apa tadi? Menafikan sifat. Keadilan maknanya menafikan takdir Allah, kehendak Allah. Yang ketiga amar nahi munkar, maknanya membolehkan kudeta terhadap pemimpin yang dolim. Yang keempat meyakini pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, infadul wa'id. Yang kelima pelaku dosa besar di dunia statusnya fi manzilah baina manzilatain. Baik.
Kemudian waraddal ahadits fi syafa'ah linnas bi annaha manqulatun bi tariqil ahad. Tokoh Mu'tazilah tadi dia menolak hadis-hadis tentang syafaat dengan alasan riwayatnya ahad. Ini sekali lagi yang sudah kita sampaikan, bedanya ahlus sunnah ulama salaf dengan ahlul bid'ah ahlul kalam, yaitu ahlul bid'ah ahlul kalam mengatakan meyakini hadis ahad yang sedikit periwayatannya tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Jadi kalau antum mendapati ustadz siapapun mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah, ini ajaran Mu'tazilah, ini sesat, dan itu yang juga dipegangi oleh Hizbut Tahrir. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan Hizbut Tahrir Al-Mu'tazilah Al-Judud, kelompok Mu'tazilah kontemporer Hizbut Tahrir. Alhamdulillah larang di negeri kita. Karena sekali lagi bahaya ajarannya Mu'tazilah dan juga plus Khawarij plus dan seterusnya. Sekali lagi yang membedakan ahlu sunnah dengan al-bidah di antara masalah hadis ahad yang sedikit periwayatannya kata mereka tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah. Adapun ahlu sunnah mengatakan hadis itu yang paling sahih, entah mutawatir, ahad, sedikit atau banyak periwayatannya, selama itu sahih wajib dijadikan hujjah dalam masalah hukum syariat ataupun dalam hukum al-aqidah. Waqad aqada al-Imam Al-Hafidz Ismail At-Taimi faslan fi rad ala man yunkir ikhrajal muwahhidin minan nar farji ilaih. Dan Imam Al-Asbahani atau Imam At-Taimi dalam kitab beliau, ada yang tahu enggak kitabnya apa? Sudah kita lewati berulang kali nih. Apa nama-nama judul kitabnya saja? Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Beliau membawakan satu bab khusus dalam membantah orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang bertauhid dari pelaku dosa besar dikeluarkan dari api neraka. Farji ilaih. Al-Khulasah, kesimpulannya kata beliau, yu'minu ahlus sunnah bi syafaatin Nabi sallallahu yaumal qiyamah bi anwa'iha. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani syafaat Nabi SAW pada hari kiamat dengan berbagai macamnya. Jadi sekali lagi syafaat Nabi pada hari kiamat bukan satu ini saja, namun banyak, dan ahlus sunnah meyakini membenarkan semuanya. Wa minha asy-syafa'a li al-kabair min ummati. Di antara syafaat Nabi tersebut syafaat beliau bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.